Selamat malam, Pak. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ivani, Wulandari dengan NIM 216 120 1085. Hari ini saya ingin mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Karakteristik Kepribadian, Perilaku Keuangan, Herding Bias, Pendapatan terhadap Keputusan Investasi Gen Z di Pekanbaru. Di era globalisasi sekarang, semua informasi itu makin mudah untuk didapatkan, termasuk tentang informasi keuangan. Informasi keuangan yang paling banyak dicari saat ini itu yaitu tentang investasi. Dapat dilihat dari data demografi investor individu. Individu yang paling banyak melakukan investasi itu di bawah 30 tahun. Nah, itu didominasi dengan generasi Z. Untuk dapat mengetahui gambaran investor Gen Z di Pekanbaru, dilakukanlah prasurvei. Dari hasil prasurvei ini dapat dilihat bahwa minat investasi itu cukup tinggi di Pekanbaru. Namun masih ada 13% orang yang belum pernah melakukan investasi. Nah, jadi penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor yang membatasi dalam membuat keputusan investasi. Nah, sebelum saya melakukan penelitian ini, saya juga sudah mencari penelitian yang mirip sebelumnya, dan saya mendapatkan research gap, terlampir research gap-nya. Lalu saya di pinjam pustaka ini menggunakan teori behavior finance. Untuk variabel dependennya itu ada keputusan investasi, sedangkan independennya ada empat, yaitu karakteristik kepribadian, perilaku keuangan, herding bias, dan pendapatan. Dan didapatkanlah kerangka pemikirannya, yaitu karakteristik kepribadian, perilaku keuangan, pendapatan itu berpengaruh positif, sedangkan herding bias itu berpengaruh negatif terhadap keputusan investasi. Tempat melakukan penelitian itu di Pekanbaru dimulai dari bulan September sampai Januari 2025. Teknik pengambilan sampelnya itu non-probability sampling dengan jenis purpose sampling. Kriterianya itu respondennya berusia 18 sampai 27 tahun, tempat tinggal di Pekanbaru, sudah memiliki pendapatan dan pernah berinvestasi pada produk reksadana, obligasi, saham, atau deposito. Untuk rumus penentuan sampel itu menggunakan rumus dari Hart et al. Yaitu setiap indikator dikalikan 10. Berhubung indikator di penelitian ini ada 18, jadi jumlah sampel yang dibutuhkan ada 180. Terampil operasional variabel penelitian dari keputusan investasi ada terdapat 3 indikator, karakteristik kepribadian terdapat 5 indikator, perilaku keuangan terdapat 5 indikator, rincian terdapat 2, dan pendapatan ada 4 indikator. Metode analisis yang digunakan ada analisis deskriptif yang terdiri dari analisis karakteristik responden dan tanggapan responden. Ada uji validitas data dan reliabilitas, uji asumsi klasik yang terdiri dari normalitas, autokorelasi, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Lalu ada uji kelayakan model dari R-square dan uji F. Selanjutnya ada analisis regresi linear berganda, dan terakhir uji hipotesis. Dari hasil kuesioner yang saya bagikan, didapatkanlah hasil karakteristik responden bahwa yang lebih banyak mengisi angket ini yaitu perempuan. Pendidikan yang paling banyak itu S1, usia yang paling banyak mengisi angket ini usia 21 sampai 24 tahun. Dan jenis pekerjaannya itu karyawan swasta yang paling banyak. Pendapatan yang paling banyak itu 3 juta sampai 4 juta yang paling banyak mengisi.
dan kecamatannya payung sekaki. Nah, dari hasil uji validitas ini dapat dilihat bahwa hasil pertanyaan ini valid, dapat dibuktikan dari nilai CITC-nya di atas 0,3. Selanjutnya ada uji reliabilitas, dapat dilihat dari nilai kelompok alfanya yang di atas 0,6, jadi hasilnya reliable. Lalu untuk uji normalitas yang menggunakan uji one sample Kolmogorov-Smirnov, dapat dilihat di hasil signifikannya itu 0,139. Nah, itu lebih besar dari 0,05. Berarti hasil datanya normal. Dan diuji juga dengan menggunakan p-plot. Dari hasil uji multikolenialitas dapat dilihat bahwa nilai FIV-nya itu di bawah 10 dan nilai toleransinya itu di atas 0,1. Jadi dapat disimpulkan tidak terjadi multikolenialitas. Selanjutnya ada uji heteroskedastisitas. Dari empat variabel ini nilai signifikannya itu di atas 0,05. Jadi tidak terjadi heteroskedastisitas. Dapat dilihat dari uji scatter plot juga. Dari hasil uji F dapat dilihat bahwa nilai F tabelnya itu lebih besar daripada eh, F hitungnya itu lebih besar daripada F tabel dengan nilai signifikannya itu lebih kecil daripada 0,05. Jadi artinya model penelitian ini layak untuk digunakan. Selanjutnya ada uji koefisien determinasi. Didapatkan hasilnya 52,5%. Jadi variabel ini berpengaruh sebanyak 52,5%, sedangkan 47,5% itu dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini. Dari hasil analisis regresi linear berganda didapatkan persamaan yaitu Y sama dengan min 28,023 ditambah 8,692 ditambah 0,178 dikurang 0,045 ditambah 0,142. Dan didapatkanlah hasil uji hipotesis, yaitu karakteristik kepribadian, perilaku keuangan, dan pendapatan itu berpengaruh positif signifikan. Sedangkan herding bias itu berpengaruh negatif dan tidak signifikan. Nah, ini diambil dari kriteria pengambilan keputusannya. Apabila nilai T hitungnya itu lebih besar daripada T tabel dan nilai signifikannya itu di bawah 0,05. Jadi di sini yang di atas 0,05 itu hanya herding bias. Jadi kesimpulan yang saya dapatkan bahwa dari hasil penelitian ini, variabel karakteristik kepribadian, perilaku keuangan, dan pendapatan itu berpengaruh positif. Sedangkan herding bias itu tidak berpengaruh terhadap keputusan investasi Gen Z di Pekanbaru. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih Fani. Presentasinya 8 menit ya, berarti sudah cukup. Mari kita tinjau satu-satu ya. Coba buka dari slide atas dulu. Satu-satu, jangan cepat-cepat. Oke, turun, turun. Saya lupa. Coba naik dulu satu slide ke atas. Ini memang cuma satu pertanyaan ya? Yang prasurvei ya, Pak. Iya. Kalau Kemarin nggak ada salah ada 4 sih, beberapa. Pak. Seingat saya ada banyak kan?
Dari kemarin hasil sempronya itu diminta hapus, Pak, karena katanya nggak terlalu relevan sama latar belakang, terlalu banyak datanya, Pak. Oh, oke oke. Lanjut. Lanjut. Ini yang utama nanti teori behavioral finance sama keputusan investasi aja. Yang utama untuk dijelaskan ya. Kalau yang lain itu kan Oh, variabel X itu nggak usah terlalu. oke, Pak. Lanjut. 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 Lagi. Lagi. Lanjut lagi. Nah, untuk validitas reliabilitas tadi berarti langsung aja ya. Pas jelasinnya ya. Sudah memenuhi syarat gitu aja. Lanjut. Lagi. Lagi. Lanjut. Lanjut. Oke, ini jadi suatu hal yang membingungkan juga ya. Herding bias itu harusnya pengaruh positif atau negatif secara hipotesis. Ini kita tanya jawab ya, Ivani. Negatif, Pak. Secara teori negatif ya, Hmm. berarti semakin orang berkumpul atau bergerombol gitu melakukan suatu investasi, malah semakin tidak bagus ya. Atau ada argumen lain? Semakin bagus kalau mereka main ikut-ikutan aja tanpa melakukan survei sebelumnya, Pak, atau riset yang mereka gunakan sendiri. Terus hasil hipotesisnya malah tidak signifikan. Berarti ada atau nggak ada perilaku herding bias nggak ngaruh ke investasi mereka ya. Iya, Pak. Jadi gimana tuh penjelasannya? Karena herding bias ini kalau dilihat dari hasil hipotesisnya itu kan emang negatif, tidak signifikan. Nah, ini bisa dikarenakan sebelum mereka melakukan investasi itu, mereka melakukan riset kecil terlebih dahulu. Nah, kenapa mereka bisa melakukan riset itu? Karena zaman sekarang itu kan informasi itu banyak dicari, bisa dari eh, internet atau dari sosial media, YouTube. Nah, jadi setelah mereka belajar, mereka melakukan riset sendiri, barulah mereka melakukan investasi. Jadi bukan yang diajak teman investasi ini yuk, langsung ikut gitu, Pak. Jadi mereka sebelum mau ikut tuh mereka
cari tahu dulu, oh ini bagus atau enggak gitu. Kalau bagus baru mereka investasi. Tapi kalau misalnya menurut dia nggak bagus ya mereka nggak investasi gitu. Hmm. Oke, secara argumen Ivani pandai menjelasin. Saya rasa udah cukup lah ya Ivani ya. Kamu bisa kok, saya yakin. Ada yang mau Ivani Baik. tanyakan? Hmm, bentar, Pak. Saya masih di analisis regresi bergandanya aja sih, Pak. Yang nilai konstan min di 28.000 ini, Pak. Ngaruh itu maksudnya kayak gabungan dari semua variabel itu ya, Pak? Bukan. Itu bukan 28.000 ya. Itu Eh, 28,023. oh iya, 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 maksudnya itu, Pak. Nah, Ivani konsisten. Komanya tuh pakai titik atau pakai tanda koma sebagai desimal. Itu di persamaan yang paling atas tidak konsisten saya lihat. Oh iya, iya. Ya, Pak. Saya ganti, Pak. Jadi maksudnya Hmm. konstanta negatif ya, minus 28,023. Itu berarti tanpa ada faktor-faktor X1 sampai X4, keputusan investasi itu rendah. Itu maksudnya. Kita Oh, jangan bicara angka, kita bicara arah kalau di sini lihat betanya. Karena kalau kita bicara oh. angka itu sulit. Contoh, kalau karakteristik kepribadian naik satu satuan, maka keputusan investasi akan naik 8,692 satuan. Itu kan aneh penjelasannya. Satuan apa di sini? Nggak jelas kan? Tapi Ya. kalau kita bilangnya karena 8,692 ini positif, itu berarti ketika karakteristik kepribadiannya baik, keputusan investasinya juga akan bertambah. Nah, itu kan lebih enak kita jelasinnya. Jadi jangan pakai angka lagi kalau kita, maksudnya jangan pakai angka satu satuan, dua satuan gitu. Nah, jadi yang Ivani tulis di sini sih udah ya setengah-setengah lah saya bilang ya. Dibilang benar iya, dibilang salah juga nggak terlalu salah gitu. Mungkin diperbaiki aja lah kalimatnya ya. Intinya kalau positif, X1 naik, Y-nya ikut naik. Kalau X3 itu kan negatif, berarti X3-nya naik, Y-nya akan turun atau sebaliknya. Mm. Jadi kita utamakan di tandanya aja, Ivani. Oke, baik, Pak. Ada lagi yang mau ditanyakan? Belum ada sih, Pak. Kenapa Ivani tertarik ambil penelitian ini? Karena pada tahun lalu khususnya banyak orang yang bilang Gen Z itu kebanyakan FOMO suka ikut-ikutan, terus kayak banyak yang nggak, pokoknya titel tentang Gen Z itu kurang bagus. Tapi pada saat saya baca, ternyata yang banyak lakukan investasi itu justru anak-anak Gen Z gitu, Pak. Jadi saya pengen tahu kok bisa gitu. Padahal kan stigmanya buruk sebelumnya. Hmm, bisa juga sih. Terus hasil penelitian sejalan nggak dengan teori? Untuk hasil penelitian, variabel X1, 2, dan 4 itu sejalan dengan teori karena berpengaruh positif. Tapi kalau untuk yang variabel herding bias itu tidak sejalan karena ternyata waktu dilakukan penelitian itu tidak berpengaruh.
Hmm. Kalau melihat pengalaman teman-teman yang tadi ya, mereka semua Hmm, ceritanya aman, revisinya sedikit. semoga besok saya juga Pengujinya siapa? Pak Hari sama Pak Oni. Hmm, ya, Pak Omni itu suka banyak cerita sih. Kalau Pak Hari, ya dia suka cerita juga. Tapi ini lebih kuat di Pak Hari nih. Karena Pak Hari memang orang keuangan kan. Kalau Pak Oni itu Iya, dia Pak. orang pemasaran. Tapi kalau misalnya dosen uji itu emang tergantung itu juga Pak, konsentrasi yang diambil Pak. Enggak juga sih. Saya aja kadang uji pemasaran. Padahal saya bukan orang pemasaran. Saya orang accounting malah. Oh, iya, Pak. Saya bimbing Ivani yang gini pun saya bingung. Tapi untungnya saya paham bidang yang ini. Oke, oke, Pak. Ini kalau di akuntansi namanya akuntansi keperilakuan. Kalau di tempat Ivani itu namanya perilaku keuangan ilmunya di manajemen. Hmm, ya Pak. Saya kalau akuntansi sama SDM masih nyambung lah sama saya. Kalau pemasaran tuh yang kadang saya agak beda pemikiran saya dengan orang. Karena kan memang bukan bidang ilmu saya pemasaran itu. Nih, Sampelnya berapa tadi? kenapa? Jumlah sampel berapa? 235. Itu pas sebar terpakai semua atau enggak? Eh, Pak, hampir semua sih pakai. Kemarin cari ada sebagian yang nggak pernah investasi. Yang nggak pernah investasi dipakai juga sebagai sampel. Enggak. Oke, nggak apa-apa. Ya itu lebih aman ya untuk S1. Jadi Oke, kan Pak. kalau yang Hmm? hanya yang investasi aja, yang baru dijadikan sampel, orang nggak akan banyak tanya. Dan memang akan lebih aman. Kecuali kalau kita ngambil yang belum pernah investasi, sama yang sudah pernah investasi, itu kan nanti pas diuji kita bisa tambahan uji lagi, namanya uji komparatif atau perbandingan. Perbandingan persepsi orang-orang yang sudah invest sama yang belum ada invest. Nambah pertanyaan. Hmm. Kalau kayak Ivani gini, ya udah aman lah. Ivani ada rencana lanjut S2. Belum ada, Pak. Ini topiknya bagus kalau untuk dilanjutin ke S2. Pikir-pikir dulu ya, Pak. Ya. Dari hasil pengujian, mana yang paling signifikan hasilnya? Mana yang paling kuat pengaruhnya ke keputusan investasi? Perilaku keuangan, Pak. Taunya dari mana? Dari hasil uji T, Kenapa nilai uji T-nya? hipotesis. T-nya itu 4,763, paling besar di antara keempat variabel tersebut.
Menurut Ivani, perilaku keuangan yang baik itu harus seperti apa? Hmm. Mereka pandai mengelola, merencanakan, terus mengatur keuangan yang baik. Kalau berdasarkan indikator, rata-rata mana yang paling tinggi di perilaku keuangan? Berdasarkan indikator ya, Pak. Pemasukan gaji rutin. Salah, salah. Perilaku keuangan ke pengeluaran. Dan juga Dari mana taunya? menyediakan. Hah? Kan Dari harus lihat mana? rata-rata. Oh iya, bentar, Pak. Ya harus sembarang jawab. Harus berdasarkan data ya. Oke, Pak. Nanti saya pelajari lagi, Pak. Ya. Hasil penelitian Itu sejalan dari atau tidak dengan fenomena? untuk yang variabel mana nih, Pak? Saya bicara variabel, sorry. Saya bicara penelitian secara umum. Hasil penelitian ini sejalan atau tidak Oh, sejalan dengan fenomena. sejalan, Pak. Buktinya apa? Karena di antara 4 variabel yang saya teliti, ada 3 yang sejalan. Dan hanya satu yang tidak sejalan dengan fenomena yang saya ambil. Yang saya harapkan bukan jawaban secara statistik ya. Yang saya harapkan jawaban Oh, secara ilmu manajemen keuangan. Kalau secara statistik ya iya, memang tiga signifikan, satu nggak signifikan. Tapi bukan itu yang kita harapkan jawabannya Ivani. Coba dipikirkan ya. berarti saya jelasin untuk yang itu, Pak, yang di bagian kesimpulan itu. Nggak tahu saya. Kan saya nanya Ivani sekarang. Oh, oke, Pak, oke, Pak. Menurut saya sejalan, Pak, karena berdasarkan dari teori behavior finance juga, ternyata dari ilmu psikologi, sosiologi, dan manajemen itu saling berhubungan satu sama lain. Nah, jadi apabila kayak karakteristik kepribadian, kalau karakter mereka baik, ya kemungkinan besar dari hasil penelitian juga dibuktikan keputusan investasi itu juga semakin naik gitu. Terus kayak perilaku keuangan, kalau misalnya kita punya perilaku keuangan yang baik lah, bisa mengelola uang dengan baik, bisa merencanakannya dengan baik. Nah, pasti keputusan investasi itu juga lebih meningkat karena mereka tidak sembarangan mengeluarkan uang yang mereka dapat atau aset yang mereka dapat. Nah, sedangkan dari variabel herding bias itu ternyata tidak sejalan dari hasil penelitiannya. Namun kalau dari teori yang saya ambil, teori herding bias itu ada sangkut pautnya juga. Karena herding bias itu kan juga nyangkut ke psikologi gitu. Dan yang terakhir itu variabel pendapatan. Hasil pendapatan itu berpengaruh dari mm, manajemen dan juga si ilmu sosial mereka dan juga psikologi mereka karena semakin baik mereka bisa mendapatkan sebuah pendapatan itu, nah semakin besar mereka bisa mengambil keputusan investasi karena dibantu oleh karakteristik kepribadian tadi dan juga perilaku keuangan yang baik gitu Pak. Oke. Ivani bisa ya penjelasannya ya. Nggak ada masalah saya rasa. Waktu Udah juga betul tuh tinggal Pak. 5 menit. Betul atau enggaknya itu tergantung kita sebenarnya. Kalau Ivani bisa jawab dengan percaya diri ya itu betul. Kalau menurut Bapak jawaban tadi? Harusnya nggak ada masalah. Oke Pak.
Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Berhubung waktu tinggal 4 menit. Belum ada, Pak. Oke, kita tutup ya. Nanti rekamannya saya kirim. Semoga lancar ya untuk ujian besok. Terima kasih, selamat malam. Malam, Pak. Makasih ya, Pak. Ya.